wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahmat Teja Yan Kumara, bisa dipanggil dengan Pak Teja, akan memperkenalkan jurusan TBSM pada kalian semua. Pertama, sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah masuk di SMK Negeri 1 Purwasri, utamanya di kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Yang kedua, mengenai pembelajaran yang ada di teknik sepeda motor, apa-apa yang dipelajari di teknik sepeda motor itu semuanya berkaitan dengan sepeda motor dan bisnis-bisnis yang mendukung di lingkup sekitaran sepeda motor. Jadi kalau kalian bertanya apa yang dipelajari di teknik sepeda motor, yang dipelajari di teknik sepeda motor itu bisa kalian lihat sepeda motor itu. Di sepeda motor itu ada apa? Yaitu yang dipelajari. Di sepeda motor kalian melihat ada roda, berarti kalian nanti akan mempelajari roda. Di sepeda motor ada bagian mesinnya, berarti kalian nanti akan mempelajari bagian mesinnya. Di sepeda motor kalian lihat ada knalpot, sama nanti juga akan belajar tentang knalpot itu atau sistem pembuangan. Selama pembelajaran 3 tahun ke depan nanti ada beberapa kelompok mata pelajaran. Jadi satu sepeda motor itu nanti akan dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran. Yang pertama ada pelajaran mesin sepeda motor, atau nama mata pelajarannya pemeliharaan mesin sepeda motor, PMSM. Di mata pelajaran ini kalian akan mempelajari seluruh yang berkaitan dengan mesin sepeda motor, mulai dari penggerak sepeda motor, pemindah tenaga sepeda motor, sampai dengan hasil akhirnya berupa sebuah putaran. Putaran yang didapatkan itu nanti akan diteruskan ke roda. Itu nanti akan dipelajari di mesin sepeda motor. Kelompok pelajaran yang kedua adalah sasis sepeda motor. Nama mata pelajarannya adalah pemeliharaan sasis sepeda motor. Sasis sepeda motor atau rangka sepeda motor, nanti bagian-bagian sasis dari sepeda motor itu akan kalian pelajari di mata pelajaran ini. Misalkan rim, kemudi, roda dan ban beserta rangka dari sepeda motor. Kemudian pelajaran yang ketiga itu adalah kelistrikan sepeda motor. Nama lengkap dari mata pelajaran ini adalah pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, PKSM. Semua yang berkaitan dengan kelistrikan yang ada di sepeda motor akan dipelajari di pelajaran ini. Jadi mulai dari lampu, mulai dari baterai, kemudian sistem kelistrikan yang lain, termasuk nanti tanda bahaya, kemudian klakson dan seterusnya. Kalau kita mempelajari sekarang teknologi full injection atau electronic full injection, itu berarti nanti lebih banyak ke sistem elektronikanya. Maka di pelajaran ini nanti akan kalian perdalam apa itu tentang injeksi, elektronik, kontrol elektronik dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor, PBSM. Di mata pelajaran ini kalian nanti akan belajar tentang bagaimana mengelola bengkel sepeda motor. Jadi tidak hanya mengelola saja, mulai dari mendirikan bengkel, bagaimana cara mendirikan bengkel, modalnya butuh berapa, kemudian layout bengkelnya dibuat bagaimana, standarnya untuk beberapa merek kendaraan atau merek sepeda motor itu bagaimana, semua akan dipelajari di pengelolaan bengkel sepeda motor. Termasuk nanti di dalamnya ada manajemen bengkel. Jadi bagaimana mengelola bengkel dari awal sampai nanti bengkel itu bisa menjadi besar, akan dipelajari di PBSM. Kemudian yang kelima itu akan ada pelajaran yang namanya PKK, pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini sama nanti akan belajar tentang
bagaimana cara berwirausaha, bagaimana menjadi seorang wirausaha, bagaimana rasa-rasa atau jiwa-jiwa menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Nanti kalian akan belajar di situ, dan di dalamnya nanti akan diselingi oleh pembuatan produk kreatif. Produk kreatif itu produk yang sekarang sudah ada atau belum ada, kemudian nanti akan saman perbaiki atau saman adakan atau saman ciptakan. Itu nanti akan dipelajari di PKK. Nah, kelima mata pelajaran yang saya sebutkan itu tadi, itu semuanya pelajaran yang ada prakteknya. Nah, pelajaran yang ada prakteknya itu nanti akan dilaksanakan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, di kelas 10 kalian semua belum mempelajari itu. Di kelas 10 nanti difokuskan untuk belajar di pelajaran-pelajaran dasar kejuruan. Apa itu pelajaran dasar kejuruan? Pelajaran dasar kejuruan itu adalah pelajaran yang menjadi dasar. Kalau kalian belajar matematika tidak mungkin langsung berhitung, belajar tentang limit, integral, dan seterusnya. Kalian harus belajar dulu bagaimana penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Begitu juga dengan di jurusan TBSM ini. Di kelas 10 nanti kalian akan belajar dulu tentang dasar-dasar yang ada di sepeda motor. Ya, belajar dasar-dasar di sepeda motor itu meliputi banyak hal. Nanti di kelas 10 sama akan belajar 3 pelajaran setidaknya. 1 tentang gambar teknik, yang kedua tentang teknik dasar otomotif, yang ketiga pekerjaan teknik otomotif, atau dulu namanya pekerjaan dasar teknik otomotif. Kenapa harus belajar gambar teknik? Ya karena komponen-komponen itu yang buat bukan kita, sepeda motor itu yang buat bukan dari negara kita, orang yang membuat juga tidak bisa atau mungkin sebagian tidak mengerti bahasa kita. Kalau dia membuat kemudian didatangkan ke Indonesia, dia disuruh menjelaskan, pasti dia menjelaskan pakai bahasa mereka sendiri, tidak menggunakan bahasa kita, sehingga kita tidak akan paham. Bagaimana cara kita memahami teknologi mereka? Salah satunya adalah dengan gambar. Nah, bagaimana gambar teknik gambar-gambar yang ada spare part, kemudian komponen-komponen yang lain itu bisa kita pahami, kita harus belajar dulu yang namanya gambar teknik otomotif atau GTO. Karena itu yang menjadi dasar. Setelah kita bisa membaca gambar-gambar itu, baru nanti kita akan memahami bagaimana cara kerja dari teknologinya. Jadi tidak hanya memahami, membaca gambar teknik tidak sama dengan membaca buku, tidak sama dengan membaca komik. Ya, ada perbedaan mendasar. Nanti akan dipelajari di kelas 10. Kemudian kelas 10 ini nanti juga yang kedua mempelajari pelajaran kejuruan tentang teknik dasar otomotif atau TDO. Teknik dasar otomotif ini yang bagian-bagian yang dipelajari nanti lebih detail ke pengetahuan dasar dari otomotif. Jadi misalkan di situ ada konversi energi. Karena sepeda motor itu dasarnya adalah konversi energi. Sepeda motor bisa hidup karena ada mesin. Mesin bisa bekerja itu karena ada konversi energi. Energinya apa? 1 bisa berupa energi alam. Lebih mudahnya kita sebut sebagai BBM, bahan bakar mesin, atau bahan bakar minyak, BBM. Nah, dari situ nanti dikonversikan menjadi energi panas. Setelah energi panas dikonversi lagi menjadi sebuah energi gerak atau gerakan dari mesin. Nah, bagaimana itu proses terjadinya perpindahan energi itu atau konversi energi itu nanti dipelajari di TDO. Termasuk nanti di TDO itu kita belajar tentang mesin, jenis-jenis mesin. Ya, ada mesin pembakaran dalam, ada mesin pembakaran luar. Nanti pembakaran dalam ada mesin turbin gas, mesin uap. Kemudian nanti setelah itu lebih spesifik kita akan belajar yang mungkin saman ketahui adalah ada mesin 2 tak dan mesin 4 tak, mesin 2 langkah dan 4 langkah. Ya. Bagaimana mesin 4 tak itu bekerja, tak apa saja, langkah apa saja yang dilalui sehingga bisa menghasilkan energi, itu nanti dipelajari di TDO. Kemudian di kelas 10 juga akan belajar tentang
eh, PDTO atau pekerjaan dasar teknik otomotif. Ini nanti yang dipelajari itu adalah berkaitan dengan peralatan-peralatan di dunia otomotif, utamanya di sepeda motor. Jadi sebelum sama nanti belajar ke kelas 11 atau kelas 12 belajar tentang sepeda motor, mempraktekkan komponen-komponen yang ada di sepeda motor, sama harus belajar dulu dasar-dasar komponen-komponen di sini di PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif. Jadi peralatan-peralatan di otomotif itu apa saja, kemudian yang digunakan itu apa saja, di bengkel itu menggunakan peralatan apa saja. Termasuk di sini adalah yang paling penting dan paling urgent di sini adalah alat ukur. Jadi kerjanya kita nanti ketika sudah melaksanakan praktek di kelas 11 dan 12 itu adalah alat ukur. Kita sebagai seorang awam masuk ke sini ingin belajar tentang sepeda motor, kita tidak tahu ukuran-ukuran standarnya dari sepeda motor. Misalkan ketika kita mau mengganti kampas rem atau disc brake, kita mau mengganti kampas rem itu standarnya berapa, lihatnya dari mana, ukurannya berapa. Nah pasti kita menggunakan ukuran-ukuran itu, pakai standar itu yang paling banyak mesti menggunakan ukuran, tebalnya seberapa, dalamnya seberapa, itu pasti menggunakan ukuran. Lah ketika kita mau mengetahui ukuran, kita harus pakai alat ukur. Makanya di sini pentingnya pelajaran alat ukur, sehingga pelajaran di kelas 10 tentang alat ukur ini nanti akan dibawa di kelas 11 dan 12. Tidak hanya ini saja, dua pelajaran sebelumnya yang saya sebutkan GTO dan TDO itu nanti juga akan selalu dibawa di kelas kelas 11 dan 12 ketika sama nanti akan melaksanakan praktikum. Itu untuk pelajaran-pelajaran yang harus kalian tempuh ketika nanti sudah masuk di jurusan TBSM ini. Kemudian sistem pembelajarannya nanti di jurusan TBSM ini praktek yang langsung berkenaan dengan sepeda motor itu hanya dilaksanakan di kelas 11 dan 12. Kelas 10 belum. Ya, kelas 10 masih mempelajari dasar, tapi nanti juga ada praktikumnya beberapa. Misalkan nanti praktek alat ukur, mengukur ya, menggunakan alat ukur, bagaimana cara menggunakan alat ukur, kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran, termasuk nanti terakhir adalah membaca hasil pengukuran itu bagaimana akan dipelajari di kelas 10 ini. Praktikumnya mungkin itu. Jadi nanti ketika sama sudah melaksanakan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sudah berlangsung, jangan sampai bertanya, Pak kelas 10 kok tidak ada prakteknya, kok tidak pernah pegang sepeda motor. Itu memang belum waktunya. Nanti belajar tentang sepeda motor itu akan dilaksanakan di kelas 11 dan 12. Praktikum tentang sepeda motor itu kelas 11 dan 12. Di kelas 10-nya kita masih belajar dasar-dasarnya saja, termasuk nanti bagaimana keamanan yang harus dilaksanakan. Maksudnya di sini adalah keamanan kerja. Itu yang paling penting. Itu model pembelajarannya ya. Jadi nanti ketika sudah kelas 11 itu nanti bisa full pembelajaran. Kalau kelas 10 nanti lebih banyak ke pembelajaran dasar-dasar saja, jadi jangan sampai bosan. Nanti di kelas 11 itu kalian dalam waktu 1 minggu, Senin sampai Sabtu, itu ada waktu 3 hari penuh. Ya, ada waktu 3 hari penuh, sama nanti akan belajar tentang sepeda motor. Yang saya sebutkan tadi, di awal itu ada pelajaran mesin sepeda motor, sasis sepeda motor, kelistrikan sepeda motor, itu akan dipelajari di kelas 11 selama waktu 3 hari. Jadi dalam 1 minggu, separuh waktu kalian nanti digunakan untuk praktek di bengkel. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan di jurusan TBSM itu adalah yang menjadi kekhasan dari SMK, itu ada yang namanya PKL. PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Kalau dulu namanya PSG, pendidikan sistem ganda.
PKL ini adalah sebuah sistem pembelajaran di mana kalian nanti belajarnya tidak di sekolah lagi, tidak di bengkel sekolah lagi, tapi belajarnya di industri. Lah sepeda motor itu industrinya adalah bengkel sepeda motor. Maka nanti ada saat khusus nanti mungkin di kelas 11, entah semester genap atau ganjil, kalian akan belajar di industri atau di bengkel sepeda motor. Di situ nanti Saman akan belajar bagaimana rasanya menjadi seorang pekerja ya, atau mekanik, lebih halusnya bahasanya seperti itu. Mekanik sepeda motor itu bagaimana ketika ada orang datang apa yang harus dilakukan. Itu yang menjadi kekhasan dari SMK dibandingkan dengan SMA atau MA. Ada yang namanya pendidikan sistem ganda atau sekarang namanya menjadi PKL, praktek kerja lapangan. Jadi di sini nanti ada sekitar waktu 6 bulan bagi kalian ketika sudah masuk kelas 11 itu untuk melaksanakan PKL. Kalian nanti ke bengkel belajar layaknya menjadi seorang mekanik sungguhan. Nah, nanti di situ kalian akan belajar bagaimana secara kerja dari industri itu. Bagaimana cara prosedur kerjanya yang ada di industri. Itu kemudian yang terakhir di kekhasan dari SMK itu adalah ada uji kompetensi di kelas 12 nanti akhir. Jadi sebelum kalian lulus itu kalian melaksanakan uji kompetensi keahlian atau UKK, uji kompetensi keahlian. Di samping ujian nasional yang penting itu kalian juga akan melaksanakan UKK, ujian kompetensi keahlian. Itu adalah ujian prakteknya. Jadi kalau di SMA, SMP, SD itu ada ujian nasional dan ujian praktek. Kalau di SMK di samping ujian praktek yang mapel yang lain itu ada ujian kompetensi, dimana selama pembelajaran kalian selama sekolah di sini itu akan diuji kompetensinya, diuji kemampuan, kecakapannya itu bagaimana. Jadi misalkan ada sebuah sepeda motor di trouble, dirusak, kalian harus bisa memperbaiki. Nah, memperbaikinya diberi waktu, diberi prosedur dan seterusnya, itu nanti masuk di UKK. Di samping itu anak-anak, ada saya mau menyampaikan lagi, itu yang saya sampaikan tadi semuanya berkaitan dengan pembelajaran ya, pembelajaran. Ada tambahan lagi, jurusan TBSM ini itu beda dengan jurusan TSM ya, sehingga nanti tadi ada beberapa penambahan pelajaran. Kalau TSM itu ada hanya teknik sepeda motor, kalian hanya belajar tentang sepeda motor di bagian perbaikan saja. Tapi kali ini kalian masuk di jurusan TBSM, ada unsur bisnisnya. Namanya TBSM Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Di sini ada unsur bisnisnya. Jadi tidak hanya belajar tentang tekniknya saja di sepeda motor, tapi belajar juga di bisnis sepeda motor, lingkup bisnis sepeda motor. Nah, bisnis sepeda motor itu luas, tidak hanya servis saja. Kalian jualan spare part sepeda motor itu juga masuk di bagian bisnis. Kalian misalkan apalagi ya, bagian pengecatan, painting, repainting dari sepeda motor itu juga masuk di bisnis sepeda motor. Kalian buka jasa apalagi, center body itu juga bagian dari bisnis sepeda motor. Nah, di sini nanti saya harapkan kalian tidak hanya mengembangkan kemampuan teknik itu saja, tapi juga mengembangkan kemampuan bisnis yang ada di sepeda motor. Yang lingkup bisnis sepeda motor yang terlengkap itu bisa sama lihat di dealer sepeda motor, dealer resmi sepeda motor. Misalkan kalau di wilayah sekitar kita ini kita kenal dengan istilahnya ada MPM Motor, kemudian ada Timbul Jaya Motor, kemudian ada apalagi mungkin yang ada di sekitar sini, Mataram, Sakti dan seterusnya. Itu adalah sebuah lingkup bisnis sepeda motor yang sudah lengkap di situ, include semua di situ, mulai dari penjualan sepeda motor, kemudian servis sepeda motor, kemudian penjualan spare part atau perbaikan sepeda motor. Itu sebuah lingkup bisnis yang sangat lengkap. Lah, di sini nanti Saman juga harus belajar itu juga. Makanya di TBSM ini tidak hanya belajar
piye carane ngutik-ngutik sepeda motor, piye carane dandani sepeda motor. Tidak hanya itu, Saman harus belajar bisnis, karena ke depan tantangan Saman tidak hanya itu saja. Saman lihat sekarang berapa sekolah di Kabupaten Kediri yang sudah punya jurusan sepeda motor. Sudah ada banyak, ada lebih dari 14 sekolah di Kabupaten Kediri. Kalau masing-masing sekolah misalkan punya 2 kelas, berarti di Kabupaten Kediri ini sudah ada 28 kelas teknik sepeda motor. Kalau satu kelasnya ada 40, sudah ada berapa ratus, atau mungkin sudah dikatakan ribuan. Ada ribuan alumni teknik sepeda motor yang paham betul tentang sepeda motor. Kemudian Saman bayangkan, Saman akan lulus 3 tahun lagi. 3 tahun ke depan Saman baru akan lulus. Itu bisa kita lihat bagaimana jumlah orang yang tahu betul tentang sepeda motor. Jadi menjadi seorang mekanik sepeda motor itu sudah berapa ribu di lingkup kabupaten. Belum nanti kalau kita sudah lintas kabupaten, artinya dalam satu provinsi atau dalam satu negara, itu lebih banyak lagi. Maka peluang kalian nanti yang paling mudah itu adalah di bagian bisnis. Maka perdalamlah nanti di bisnis sepeda motor. Misalkan Saman mau buat apa yang kira-kira belum ada di sini. Kalau di luar negeri mungkin hewan ada salonnya, tapi di negara kita hewan masih belum ada, jarang. Itu juga sebuah peluang. Bagaimana kalau peluang hewan itu tadi kita bawa ke sepeda motor? Kira-kira di Indonesia ini sudah ada enggak salon sepeda motor? Artinya ketika sepeda motor itu jelek, masuk ke salon itu nanti keluar bisa bagus. Ada contoh kecilnya, itu hanya berupa cuci motor. Nah, cuci motor itu juga sebenarnya juga masuk di bisnis. Nah, bagaimana kita nanti bisa mengembangkan kalian semua nanti ketika lulus itu tidak hanya menjadi mekanik. Kalau kalian hanya menjadi mekanik saja, itu otomatis nanti saingannya, artinya yang ikut rebutan menjadi seorang mekanik itu kan banyak sekali di lingkup kabupaten ataupun di luar kabupaten. Makanya nanti di sini saya menekankan jurusannya sudah bernama teknik dan bisnis, maka pelajari teknik dan bisnisnya, jangan hanya tekniknya saja. Jadi bisnis-bisnis yang ada di sekitar sepeda motor yang bisa dimanfaatkan itu kira-kira apa, ya nanti kalian harus belajar itu. Itu mungkin penekanan dari saya yang membedakan teknik sepeda motor dengan teknik dan bisnis sepeda motor, yang nanti bisa sampean cerna semua, harus sampean laksanakan semua nanti, agar ke depan ketika sampean lulus dari sini itu peluang kerjanya akan menjadi lebih besar. Atau nanti ketika sampean mau tidak bekerja, berwirausaha, sampean juga punya modal untuk berwirausaha. Kemudian yang saya sampaikan lagi, selain pembelajaran itu dan penekanan kepada pengenalan kepada jurusan ini, ketika sampean sudah memutuskan untuk masuk ke jurusan TSM, itu saya harapkan kemampuan sampean itu semua harus lengkap. Ya, jadi jurusan TBSM itu kemampuannya harus lengkap, tidak hanya sama ngerti sepeda motor tok, iso belajar, ndak hanya itu, ya. Karena di sepeda motor sama lihat tadi pelajaran di awal, pelajaran-pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang harus dilaksanakan itu kan ada banyak sekali. Ada pelajaran mesin, listrik, sasis. Lah itu butuh sebuah kemampuan yang lengkap. Lah bagaimana sama nanti sekolah di sini bisa membentuk kemampuan yang lengkap itu, agar nanti bisa mendukung prestasi zaman ketika di sini dan setelah dari sini. Mungkin yang saya katakan kemampuan harus lengkap itu, kalau di sekolah sini ada beberapa jurusan, ada 5 jurusan lainnya, yaitu semua 5 jurusan lainnya itu harus juga sampean pelajari. Saya ambil contoh misalkan di jurusan mesin, anak teknik sepeda motor itu juga harus paham apa yang dipelajari di mesin. Orang anak-anak mesin itu belajar tentang pembuatan sebuah komponen, sampean juga harus paham sebuah komponen itu, karena nanti sampean akan berkaitan dengan bekerja di bagian komponen-komponen mesin itu. Bagaimana sebuah komponen ini dibuat, bahannya terbuat dari apa.
kalau bahannya terbuat dari aluminium misalkan, ini panasnya sampai seberapa. Lah itu nanti yang dipelajari anak-anak mesin kan begitu. Berarti sama juga harus belajar kepada anak mesin. Di sepeda motor sama belajar tentang kelistrikan. Nah, di sini juga ada jurusan listrik. Walaupun kelistrikannya berbeda, tapi setidaknya dasarnya akan sama. Misalkan generator. Di sepeda motor itu ada generatornya. Anak listrik juga mempelajari tentang generator. Generator 2 fasa atau 3 fasa, nanti yang dipakai di sepeda motor itu berapa? 1 fasa, 2 fasa, 1 fasa, 3 fasa, atau malah setengah. Itu zaman juga harus mempelajarinya, bagian kelistrikan. Ada mungkin jurusan lain yang di sini ada jurusan TKJ berkaitan dengan komputer. Sepeda motor sekarang ini juga banyak yang menggunakan komputer. Electronic Full Injection atau EFI itu adalah mini komputer. Di dalamnya ada banyak program-program yang dimasukkan sehingga nanti misalkan penyemprotan bahan bakar itu juga berdasarkan program. Makanya di Honda itu ada yang teknologi injeksinya dinamakan PGM-FI. Itu dari programming. Nah, nanti sama juga harus belajar tentang itu. Misalkan mau kelemahannya sepeda motor injeksi itu tenaganya lemah, Pak. Kenapa tenaganya lemah? Karena penyemprotannya sedikit. Lah bagaimana penyemprotan ini bisa banyak? Berarti sama harus oprek ECU-nya itu, electronic control unitnya, bagian yang memprogram, bagian yang menyuruh menyemprotkan. Lah bagaimana kita bisa ngoprek itu? Sama harus belajar tentang pemrograman komputing ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada jurusan akuntansi. Lah akuntansi itu bagian pembukuan. Dalam bisnis sepeda motor itu juga kita butuhkan pembukuan. Makanya nanti saya harapkan ketika Saman sudah masuk di sini, cari teman itu dari lintas jurusan. Jadi ke kancamu iku ora mek sakelas tok TSM kabeh utawa sampean kakancan karo kanca kakak kelas di TSM ndak. Sampean harus punya jurusan listrik, punya teman, di mesin punya teman, kemudian di TKJ punya teman, di akuntansi punya teman, atau di TKR yang teknologinya lebih maju daripada sepeda motor, sama juga harus punya, agar nanti ketika misalkan di mobil itu sudah ada teknologi baru yang diterapkan, di sepeda motor belum, bagaimana sama bisa menginovasikan agar teknologi yang ada di mobil itu bisa dimasukkan di sepeda motor. Karena terus terang saja teknologi sepeda motor itu memang di belakangnya mobil teknologinya sudah jalan duluan, baru diikuti sepeda motor dan seterusnya begitu. Jadi kemampuan yang saya masukkan di sini, kemampuanmu harus lengkap itu di situ. Kemampuan keseluruhan, menyeluruh ya. Jadi kemampuan kelistrikan punya, perhitungan dan seterusnya kalian punya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada waktu nanti bisa langsung, atau ketika sudah masuk ke sekolah, kondisinya kalau sudah kondusif kalian bisa masuk ke sekolah, bisa kalian lihat kondisi bengkel kita. Jadi hari ini saya tidak mengajak Saman ke bengkel. Nanti kalau sudah kondusif saja kalian masuk sekolah, Saman bisa lihat sendiri. Nanti pembelajaran nanti juga ada sebagian yang dilaksanakan di bengkel, sehingga nanti bisa kalian lebih tahu kondisi bengkel kita bagaimana, dan peralatan kita insya Allah sudah memenuhi standar untuk kelengkapan bengkel. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.